Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Hilman Latif MH PhD, menandatangani prasasti peresmian gedung PLHUT Kabupaten Pringsewu di Hotel Aston Bandar Lampung, Kamis 16 Desember 2021. Acara dilangsungkan bersamaan dengan sosialisasi penguatan bimbingan manasik haji tunda tahun 2020 dan 2021. Yang diikuti oleh 70 orang peserta dari jamaah haji tunda. Dalam acara tersebut, Dirjen Haji dan Umroh didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Dr. Andes Haji Juanda Naim MH, dan Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh, Dr. Andes Haji Muhammad Ansori MKomI. Dalam arahannya, Dirjen Haji dan Umroh mengatakan pelaksanaan umroh pada tahun ini diharapkan kepada pembimbing dan jamaah umroh harus melek teknologi. Artinya urusan administrasi jamaah harus dilaksanakan secara detail, baik protokol kesehatan, dokumen, integrasi sistem, dan lainnya hanya bisa diakses melalui aplikasi dan komputerisasi perangkat lainnya seperti Android. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia telah siap dalam pelaksanaan ibadah umroh ini. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan PPIU. Untuk gambaran keberangkatan haji tahun 2022, Dirjen Haji mengatakan Arab Saudi telah mencabut suspend penerbangan dari Indonesia terhitung mulai 1 Desember tahun 2021 sehingga warga tanah air dapat langsung terbang ke Arab Saudi tanpa harus transit ke negara lain. Oleh karenanya, kita optimis saja. Bangun optimisme dan semangat. Bahkan Kementerian Agama telah mempersiapkan mitigasi sistem protokol kesehatan untuk ke arah sana dan juga sudah menyusun anggaran sesuai dengan skenario 100%, 75%, 55%, 30%, 20%, dan 10%. Ya, pertama untuk suspend ya terhadap Indonesia kan sudah dicabut sejak akhir November ya, dan disebutkan bahwa 1 Desember sudah boleh masuk ya, langsung dari Indonesia tanpa harus mampir dulu ke negara yang lain. Kan itu poinnya, yang dulu nggak bisa. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk umroh memang kita masih diaturkan secara detail gitu ya. Apa saja prosedur dan protokol kesehatan, dokumen, integrasi sistem dan lain-lain sudah masuk ke teknis betul. Dan sebetulnya dari kita relatif sudah siap gitu ya. Kementerian Kesehatan dengan kita dan Kemenlu dengan Kementerian Perhubungan dan PPIU kita sudah selesai semua. Nah, memang ya ini situasinya agak krusial terkait dengan kehati-hatian pemerintah. Kita disarankan ya oleh pemerintah pusat ya, termasuk juga oleh arahan Presiden dari Pak Menko. Nah, Pak Menteri juga sampaikan bahwa disarankan awal tahun depan deh, ya awal Januari, biar tenang semuanya gitu ya. Nah, ini juga kan akhirnya kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia khususnya di PHU akan berkomunikasi lagi intensif dengan berbagai pihak, dengan PPIU, dengan maskapai, dengan pihak travel agent di Saudi dan lain-lain. Karena memang kita harus tetap satu suara, satu kebijakan lah, saya kira itu ya. Kalau masalah prosedurnya, prosedur COVID saja ya, lebih ke kesehatan saja. Ya. Tidak ada yang terlalu istimewa, tapi intinya semuanya harus terjaga ya, dari mulai keberangkatannya ya, sampai proses berangkatnya, datang di sana dan lain-lain. Seperti di Indonesia sebetulnya ada COVID, protokol kesehatan. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam wawancaranya mengatakan perlu disyukuri bahwa pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu PLHUT di Kementerian Agama semakin bertambah dan ia berharap dengan adanya PLHUT ini pelayanan kepada jamaah haji dari kabupaten kota bisa dimaksimalkan. Dalam laporannya, Juanda Naim mengatakan dana pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu PLHUT di Kabupaten Pringsewu dibiayai menggunakan anggaran dana SBSN sebesar Rp2.850.181.000.
Kemudian, pendaftar haji di Kabupaten Pringsewu berjumlah 1.200 jamaah per tahunnya. Kakanwil menjelaskan selama 4 tahun di Provinsi Lampung telah dibangun 3 gedung pusat pelayanan haji dan umroh terpadu yang dibiayai melalui dana SBSN tersebut, yakni Kabupaten Pringsewu, Tulang Bawang Barat, dan Kota Bandar Lampung. Untuk tahun 2022 akan dibangun di Kota Metro dan Kabupaten Tulang Bawang. Ya, kita bersyukur ya, salah satu pusat layanan haji umroh terpadu dari Kemenak Kabupaten Kota sudah semakin bertambah. Dan hari ini kita saksikan tadi diresmikan Pelhut untuk Kabupaten Pringsewu, sudah diresmikan oleh Pak Dirjen Haji tadi. Nah, kita berharap dengan adanya Pelhut ini pelayanan kepada jamaah haji dari kabupaten kota semakin menambah semangat dan nambah baik tentunya. Karena jarang-jarang kabupaten kota ini berebutan untuk mendapatkan Pelhut. Maka kita bersyukur sudah 3 dan insya Allah tahun 2022 akan dibangun lagi untuk Pelhut Metro dan Tulang Bawang. Nah, semakin adanya pusat layanan haji umroh terpadu ini, teman-teman bisa lebih maksimal pelayanan hajinya kepada jamaahnya di kabupaten kota. Inilah bukti bahwa pemerintah mensupport dan ingin bahwa pelayanan haji semakin tahun semakin baik dan semakin prima.